Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang akan menjadi pokok kita hari ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki beberapa perbedaan, ya, terutama mengenai usaha perekonomian di wilayah-wilayah lainnya. Nah, karena negara kita yang berkepulauan tentu memiliki karakteristik masing-masing di tiap daerahnya, seperti di pegunungan, di pantai, sabana, dan lainnya. Nah, nanti wilayah tersebut akan berpengaruh terhadap pekerjaannya atau usahanya nanti. Nah, untuk usaha fungsinya adalah yang pertama memperoleh pendapatan. Yang kedua, setelah kita memiliki pendapatan, kita bisa memenuhi kebutuhan harian seperti masak, ya, membeli pakaian, atau membuat tempat tinggal. Dan yang terakhir, ya, setelah ada pendapatan dan kebutuhan harian kita terpenuhi, maka sisanya bisa untuk meningkatkan kemakmuran di masyarakat, ya, khususnya wilayah tersebut. Nah, usaha ekonomi nanti akan terbagi menjadi 7 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan yang terakhir adalah perindustrian. Kita akan bahas satu persatu namun tidak secara detail, hanya sekedar wawasan dasar saja. Silakan nanti kalian kembangkan sendiri pengetahuannya. Kita akan berbicara tentang pertanian. Nah, pertanian nanti akan terbagi menjadi 2. Ada pertanian dan perkebunan. Bedanya pertanian dan perkebunan itu dari mananya? Ya, pertanian bisa kalian lihat untuk jenis tanamannya itu waktunya tidak lama, ya, kurang dari 6 bulan. Contoh misalkan untuk kita menanam kangkung hingga bisa dijual kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 minggu alias 1 bulan. Atau misalkan jagung, ya, yang hanya 3 bulan atau 4 bulan. Ya, tanamannya bersifat lunak dan lahan yang digunakan relatif sempit. Bahkan kalian bisa menanam sayuran di depan halaman kalian atau misalkan di dalam pot, ya. Selanjutnya perkebunan itu memiliki ciri waktu tanamnya lebih dari 6 bulan. Ya, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tanamannya bersifat keras dan lahan relatif luas, ya. Yang pertanian ini ada sayur-sayuran, ubi, jagung, dan padi. Sedangkan untuk perkebunan ada rosella, kopi, karet, dan cengkeh. Nah, ini semua adalah hasil dari sektor pertanian. Ya, karena Indonesia dikenal dengan rempah-rempahnya seperti cengkeh, maka ini menjadi komoditas utama. Selanjutnya kita akan berbicara sedikit tentang peternakan. Nah, peternakan terbagi menjadi 3. Ada peternakan hewan kecil, hewan besar, dan unggas. Nah, contoh hewan kecil di sini ada kambing, hewan besar ada kuda, dan unggas bisa ayam atau burung-burung konsumsi atau burung hias juga. Ya, contohnya hasil dari peternakan itu nanti ada susu, ada telur, daging, keju, kulit, dan pupuk kandang.
Nah, ini hanya beberapa contoh dari hasil peternakan. Ya, mungkin nanti dari pengolahannya bisa menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Kita akan berbicara tentang perikanan. Perikanan sendiri terbagi menjadi dua, ada perikanan darat dan perikanan laut. Maksudnya apa? Perikanan darat ini adalah pembudidayaan ikan air tawar atau air payau. Air payau di sini artinya ketika air asin bertemu dengan air tawar membentuk air payau, ya. Biasanya yang dibudidayakan di air payau adalah bandeng. Sementara untuk laut, ya, ada ikan air asin atau ikan air laut seperti tongkol dan sumber daya alam laut seperti nanti yang akan kita jelaskan. Contohnya, nah, di sini ada di yang atas, yang sebelah kiri itu ada ikan tongkol, ada mutiara, ada ikan nila. Untuk air daratnya ada rumput laut dan garam. Nah, ini adalah contoh hasil perikanan yang ada di Indonesia. Bahkan di Indonesia terkenal dengan pembudidayaan mutiaranya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pertambangan. Pertambangan ini terbagi menjadi tiga, ada logam, non-logam, dan energi. Nah, contoh-contohnya apa saja? Nah, contoh yang pertama, ya, bisa kalian lihat di kiri atas, ada emas, di bawahnya ada perak. Ini adalah contoh hasil pertambangan logam. Ya, yang tengah-tengah, yang di dalam keranjang itu adalah belerang, di bawahnya ada marmer. Ini dari hasil pertambangan non-logam. Sedangkan untuk pertambangan energi, yang di atas ada batu bara dan di bawahnya adalah minyak bumi. Nah, semua karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, tentunya ini bisa mencukupi kehidupan negara Indonesia jika tidak dikorupsi. Selanjutnya kita berbicara tentang kehutanan. Ya, ciri khas dari kehutanan ini, ya, biasanya yang dibudidayakan adalah tanaman kayu. Ya, tentunya membutuhkan lahan yang sangat luas dan terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk panen. Ya, ada kayu, ya, di sebelah kiri atas ada rotan, di tengahnya ada meranti, sebelah kanan atas ini adalah minyak kayu putih. Ya, kiri bawah ada kayu. Terus selanjutnya ini ada damar. Terus ada madu hutan dan kayu cendana. Ya, kayu cendana ini biasanya digunakan untuk wangi-wangian. Indonesia sangat terkenal dengan kayu cendananya. Nah, selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan terbagi menjadi dua, ada ekspor dan impor. Maksudnya ekspor itu apa? Ekspor itu adalah menjual barang dari dalam ke luar negeri. Ya, jadi barang yang dibuat di Indonesia itu dijual ke luar negeri, entah ke Eropa, entah ke Amerika, entah ke Afrika, atau negara-negara di Asia. Ya, contohnya yang terkenal, misalkan jaket kulit dari Garut, ya, sudah banyak yang dijual di luar negeri. Nah, sedangkan untuk impor itu adalah kebalikan dari ekspor, yaitu menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ini contoh, kalian ingin membeli misalkan tas berasal dari luar negeri. Nah, itu merupakan model impor, ya. Ketika kalian mempunyai barang terus kalian ingin menjual keluar, itu ekspor. Selanjutnya, yang terakhir adalah perindustrian. Perindustrian ini bisa dikatakan sebagai kegiatan
untuk mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Ya. Jadi dalam perindustrian ini membuat barang dari nol ya menjadi setengah jadi atau 100% jadi. Nah, contoh Indonesia ada perindustrian obat-obatan, ada perindustrian makanan dan minuman juga, ada perindustrian garment ya, ada baju-baju, dan yang terakhir di sini ada industri elektronik. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk kalian, apa saja kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarmu? Coba kalian tanyakan kepada ayah bunda. Mari berdiskusi dengan ayah bunda dan teman-teman kalian. Ada apa saja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.